Di hari kedua pencarian korban banjir bandang di Padang Panjang, tim SAR berhasil menemukan 11 jenazah di sepanjang aliran Sungai Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dengan ditemukannya 11 jenazah hari ini, maka total korban yang sudah ditemukan 19 orang. Tim SAR gabungan menemukan 11 jenazah diduga korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Jenazah korban ditemukan di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang, jenazah dibawa terlebih dahulu ke Puskesmas Kayu Tanam, Padang Pariaman. Menurut Kepala Puskesmas Kayu Tanam, jenazah ditemukan berjenis kelamin laki-laki dewasa, berjenis kelamin perempuan dewasa, dan anak-anak. Sudah menemukan dalam 2 hari ini, dari tanggal 27 sampai tanggal 28 sekarang ini sudah 18 orang. Hari pertama itu 7 orang, di mana yang 7 itu adalah 3 laki-laki dewasa, 1 anak laki-laki, kemudian yang 3 lagi adalah perempuan dewasa. Pemirsa, ratusan warga korban longsor Tapanuli Utara, Sumatera Utara 5 hari mengungsi di sebuah gereja. Sementara itu 14 orang warga masih dicari petugas gabungan. Sudah 5 hari warga desa Sibalanga mengungsi di Dusun Sibalanga Jae, Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dan seperti inilah aktivitas warga yang mengungsi, pemirsa. Ini sudah memasuki hari kelima. Pemerintah memberikan tempat posko dan dapur umum di 2 titik, yakni Gereja HKBP Sibalanga Parsikaman dan di kantor desa. Ratusan warga korban longsor Adian Koting masih berkumpul di dalam Gereja HKBP Sibalanga Parsikaman. Donasi terus berdatangan, diantaranya donasi pakaian, donasi selimut, hingga obat-obatan. Ya, di saat sebagian warga mengungsi, sebagian lainnya bersama petugas ini masih menanti hasil dari pencarian anggota keluarga yang hilang karena terjangan longsor. Proses pencarian dilakukan tim gabungan warga bersama TNI Polri bersama jajaran pemerintah daerah untuk mencari korban hilang. Beberapa warga melaporkan anggota keluarganya yang hilang, di mana 21 orang tertimpa longsor, 7 sudah ditemukan, sementara 14 orang masih dicari oleh personil TNI Polri dan pemerintah Tapanuli Utara. Total 9 unit rumah, pemirsa, tertimpa longsor, sedangkan jumlah keseluruhan rumah di Desa Sibalanga ada 113 unit dan mengalami kerusakan berat. Akibat longsor di Dusun Sibalanga Pahai, Desa Sibalanga, sudah 4 hari ini listrik, kemudian jaringan sinyal komunikasi terputus. Di tengah bencana banjir dan longsor melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, momen mengharukan terekam. Seorang pria berjalan kaki selama 2 hari menembus area longsor demi mencari keberadaan anak dan istrinya. Ini adalah momen saat Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang melakukan pendataan lokasi longsor ternyata ditemui seorang pria bermarga Hutauruk yang mengaku berjalan kaki puluhan kilometer seorang diri tanpa alas kaki untuk mencari anak dan istrinya di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ini diunggah oleh Masinton Pasaribu di media sosialnya. Bupati Tapanuli Tengah ini berjanji akan membantu Hutauruk untuk berkoordinasi mencari keluarganya. Ketahui bahwa Kecamatan Tuka ini menjadi salah satu lokasi terparah, pemirsa, yang dilanda banjir bandang longsor di Tapanuli Tengah. Akibatnya banyak warga terpisah dari keluarga mereka. Istri saya jadi banjir bandang yang melanda Sumatera Utara tidak hanya menghanyutkan rumah dan material tanah. Ini juga viral di media sosial. Arus banjir di sungai turut membawa kayu-kayu gelondongan berukuran besar. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok na ini, Kak. Jangan main nih, kok main apa? Banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara memunculkan permasalahan serius. Video amatir kayu gelondongan besar yang terbawa arus sungai ketika banjir menuai sorotan publik.
Warga meminta agar pemerintah segera menelusuri asal-usul potongan kayu tersebut termasuk menyelidiki kondisi hutan di hulu sungai. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berjanji segera menindaklanjuti kekhawatiran mereka. Namun saat ini evakuasi warga terdampak dan bantuan logistik menjadi fokus pemerintah. Banjir bahkan merendam rumah dinas gubernur termasuk mobil yang terparkir di halaman. Ketinggian banjir di rumah dinas Bobi Nasution mencapai 1 meter. Hingga Kamis 27 November, BPBD Sumatera Utara mencatat 47 orang tewas akibat banjir bandang dan longsor yang melanda 13 kabupaten kota. 9 warga masih dinyatakan hilang dan 67 orang luka. Beberapa wilayah mengalami dampak serius seperti di Tapanuli Selatan, Kubang Hasundutan, dan juga Pakpak Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Mall Cikampek, Karawang. Inilah tabrakan beruntun truk kontainer yang menabrak 2 mobil dan 5 motor di lampu merah dekat Mall Cikampek, Karawang. Sejumlah kendaraan ringsek akibat terlibat tabrakan beruntun ini. Beberapa korban tergeletak di jalan. Seorang pengendara motor tewas, sementara beberapa lainnya mengalami luka berat. Petugas Satlantas Polres Karawang mengevakuasi kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun. Sopir truk kontainer mengaku truk hilang kendali akibat rem tidak berfungsi. Saya kan lampu merah tahu, perapatan tahu. Iya. Jadi pelan-pelan, saya begitu mau masukin gigi, ya masuk-masuk, akhirnya nyelonong aja. Terpaksa beruntun lah gitu. 6:30. Ya. Untuk korban sendiri tadi Bapak memang udah nggak ketahan apa gimana Pak? Ya maksudnya. Apa posisi lampu merah? Dia tahu, lampu merah tahu. Kata saya juga perapatan tahu. Berhubung remnya anginnya nggak ada bro. Otomatis bro, nggak masuk gigi. Dari arah ini Pak, arah Surabaya. Menuju ke depan. Polisi melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab tabrakan beruntun. Kebakaran rumah terjadi di Kota Bogor pagi tadi gara-gara ledakan tabung gas bocor. Pasangan suami istri pemilik rumah pun terluka. Kobaran api membakar rumah warga di Kampung Babakan Baru, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Kebakaran diduga akibat ledakan tabung gas 3 kg. Pasangan suami istri pemilik rumah mengalami luka bakar serius hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit PMI Bogor. 3 armada damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Ledakan kompor gas terjadi saat korban sedang memasak.